Minggu ini kita akan membahas mengenai bab 3 terkait analisis keputusan. Bab ini akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan, dan minggu ini materi yang akan kita bahas adalah terkait yang pertama, bagaimana cara membuat daftar langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana cara menjelaskan jenis lingkungan pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana cara membuat keputusan dalam ketidakpastian. Dan yang keempat adalah bagaimana cara menggunakan nilai probabilitas untuk membuat keputusan dalam resiko. Semua kegiatan yang kita lakukan dalam bab 3 ini termasuk dalam teori keputusan. Apa itu teori keputusan? Teori keputusan adalah pendekatan analitik dan sistematis yang dilakukan untuk mempelajari pengambilan keputusan. Jadi kita akan melakukan analisa terhadap langkah-langkah sistematis yang terstruktur, ya. Dari hasil itu baru kita menentukan keputusan apa yang sebaiknya kita lakukan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada 1. Logika, 2. Mempertimbangkan semua data yang tersedia serta alternatif yang mungkin terjadi, dan yang ketiga, melakukan pendekatan secara kuantitatif. Ada 6 langkah yang secara sistematis kita lakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu masalah yang ada secara jelas. Kemudian kita membuat daftar alternatif yang mungkin bisa kita lakukan untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Lalu kita harus bisa mengidentifikasi segala kemungkinan hasil atau kenyataan yang akan muncul dari alternatif yang sudah kita buat. Setelah itu, biasanya kita akan mencoba mencantumkan pendapatan atau revenue atau keuntungan atau profit dari setiap kombinasi alternatif dan hasilnya. Setelah itu baru kita memilih salah satu model teori keputusan matematika yang menurut kita tepat untuk kita gunakan, baru kita terapkan model tersebut dan kita membuat keputusan berdasarkan hasil model tersebut. Misalnya contoh dari Thomson Lumber Company. Untuk langkah pertama, soal ini sebenarnya ada di buku kalian bisa baca ya. Saya akan langsung masuk ke detail step by stepnya. Pada langkah pertama, kita harus menentukan apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh Thomson Lumber Company ini. Jadi ternyata saat ini perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memperluas pasar dengan cara membuat dan memasarkan produk baru serta membuat gudang penyimpanan di halaman belakang perusahaan yang sudah ada sekarang. Lalu langkah kedua, kita coba buat daftar alternatif dari info-info yang kita ketahui. Jadi ini saya harap kalian sambil baca ya bukunya, biar kalian paham bagaimana menentukan langkah 1, langkah 2, dan seterusnya. Jadi, daftar alternatif yang mungkin terjadi setelah kalian membaca soal dari Thomson Lumber Company ini, yang pertama adalah ternyata perusahaan ini akan bisa membuat pabrik baru yang besar, atau justru dia membuat pabrik baru dengan skala yang lebih kecil, atau justru tidak melakukan pengembangan lini produk sama sekali. Jadi kalau kita lihat ya, kalimat pertama ngomongin soal pembuatan pabrik. Kalimat kedua berbicara juga tentang pembuatan pabrik. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ketiga kita akan anggap bahwa kita tidak membuat pabrik, gitu ya. Lalu langkah ketiga, kita mencoba mengidentifikasi kemungkinan hasil dari setiap alternatif. Nah, ternyata ketika perusahaan Thomson Lumber ini melakukan entah pembuatan pabrik baru skala besar, atau pabrik baru skala kecil, atau tidak membuat pabrik sama sekali,
Hal yang mungkin terjadi dari ketiga alternatif ini adalah pasar bisa saja menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Atau kalau kalian baca di buku itu maksudnya adalah favorable atau unfavorable. Nah, di langkah keempat kita mencoba mencantumkan hasil yang mungkin terjadi dari setiap alternatif dan hasil. Ya, di sini kita mencoba mengidentifikasi conditional value dari dua kondisi pasar yang mungkin terjadi. Misal, ketika pasar sifatnya menguntungkan atau favorable, pabrik besar, ya, kalau kita membuat pabrik baru yang besar, kita dapat keuntungan sebesar $200.000. Sedangkan jika kita membuat pabrik yang ukurannya kecil, keuntungan yang kita dapatkan hanya $100.000. Karena tadi kita sudah mengatakan bahwa pasar bisa menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, berarti kita harus juga tahu kalau pasar tidak menguntungkan seperti apa hasilnya. Ternyata ketika pasar tidak menguntungkan, maka ketika kita membuat pabrik yang besar, kita akan mendapatkan kerugian, ya, karena itu minus, ya. Kerugian sebesar $180.000. Sedangkan jika kita membuat pabrik yang kecil, maka kita akan mendapatkan kerugian sebesar $20.000. Nah, ingat kita punya alternatif ketiga, yaitu tidak membuat pabrik. Berarti tidak membuat perubahan apapun, atau kita bisa sebut tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Nah, ketika tidak melakukan apa-apa, kalau di buku kalian, di kalimatnya yang ada di paragraf itu tidak diinfokan kalau misalnya tidak melakukan apa-apa akan mendapatkan penalti kah atau seperti apa. Jadi kita bisa mengatakan bahwa jika tidak melakukan apa-apa, ya pokoknya hasil yang dihasilkan adalah 0. Jadi kita tidak untung, tidak rugi juga. Ya, kecuali kalau misalnya ada penalti. Kalau ada penalti berarti kita akan mengalami kerugian pastinya. Seperti itu contohnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat tabel, ya. Pastikan dari setiap step ini kalian mencoba membuat tabel. Tabel ini yang nantinya akan membantu kalian dalam proses perhitungan selanjutnya. Ya. Misalnya untuk bagian alternatif itu memang biasa diletakkan di sebelah sisi kiri. Oke. Nah, state of nature ini maksudnya adalah kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Jadi yang tadi, pasar menguntungkan ataupun pasar tidak menguntungkan, ya, favorable market atau unfavorable market. Di mana hasil yang didapatkan itu kita langsung masukkan ke dalam tabel. Jadi dari nilai 200.000, 100.000, minus 180, minus 20.000, lalu 0, itu kita masukkan semua sesuai dengan kondisinya, ya. Jadi misalnya kita membuat pabrik yang besar, kondisi pasar menguntungkan, maka nilainya kita dapat keuntungan 200.000. Seperti itu. Berikutnya, langkah kelima, kita akan mencoba memilih model keputusan. Ya. Jadi, pemilihan model keputusan itu akan tergantung pada lingkungan dan jumlah resiko serta ketidakpastian yang mungkin terjadi. Jadi, pemilihan model keputusan itu tergantung jenis lingkungan pengambilan keputusan. Nanti kita akan pelajari lebih detail apa sih jenis lingkungan pengambilan keputusan. Langkah ke-6, kita mencoba menerapkan model ke dalam data. Jadi, ketika kita menerapkan model, ya, itu otomatis kita akan mendapatkan solusi. Hasil solusi itu kita coba analisis, baru kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini jenis lingkungan pengambilan keputusan. Jadi ada 3 sebenarnya. Tipe pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kepastian. Jadi, si pembuat keputusan tahu secara pasti apa sih konsekuensi yang akan terjadi ketika ia mengambil alternatif tertentu. Ya. Misalnya, kita lagi dihadapkan dalam kemungkinan jika melakukan investasi $1.000 dalam setahun, kita dapat memilih mau simpan ke dalam bank, ya,
dengan bunga 6% atau kita justru menggunakan obligasi dengan bunga 10%. Kalau seperti ini kan kita bisa menghitung ya sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan berapa. Ya, caranya kan simple. Bunga dari simpanan atau tabungan bank itu kan 6%. 6% kita kalikan dengan investasi kita $1.000. Oke. Berarti kita tahu bahwa kita akan dapat $60 dalam setahun jika kita menyimpan di bank. Tapi jika kita mau menyimpannya dalam bentuk obligasi, kita dapat bunga 10%. Ya. 10% di sini kita coba kalikan dengan investasi kita yaitu $1.000. Ternyata kita juga tahu jika kita mau melakukan obligasi ya, keuntungan yang kita dapatkan itu adalah 10% kali $1.000 yaitu sebesar $100 ya. Kalau kita nimbang-nimbang gitu ya, otomatis kita akan mencoba mengambil nilai yang paling tinggi dong profitnya ya kan. Pasti kita akan memilih sebaiknya kita melakukan penyimpanan investasi dalam bentuk obligasi. Nah, ini yang dimaksud dengan pengambilan keputusan tipe 1. Kalau sudah seperti ini, kita cukup hitung saja berdasarkan data yang kita miliki. Ya. Nah, tetapi untuk yang tipe kedua, itu adalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai pembuat keputusan itu tidak mengetahui sebenarnya berapa sih probabilitas dari hasil yang mungkin terjadi. Misalnya contoh, berapa ya kemungkinan seseorang dari partai tertentu itu bisa jadi presiden di Indonesia 25 tahun lagi? Itu kan adalah sesuatu yang kita tidak tahu dengan sangat pasti gitu ya. Nanti yang akan ikut pemilu partai mana juga kita tidak tahu. Siapa calonnya juga kita tidak tahu. Jadi penuh hal-hal yang tidak pasti, yang tidak kita ketahui. Nah, untuk pengambilan tipe ketiga itu adalah pengambilan keputusan di bawah resiko. Bedanya apa? Kalau yang tipe 3 ini, kita sebagai pembuat keputusan itu tahu sebenarnya probabilitas dari berbagai hasil yang mungkin terjadi. Ya, misalnya ketika kita bermain kartu, ya. Kartu itu kan sebenarnya terdiri dari 4 lambang ya. Ya kan, 4 lambang. 4 lambang itu masing-masing jumlahnya berapa kita juga tahu sebenarnya in total. Nah, jika seperti itu kita bisa menghitung probabilitas, misalnya muncul kartu keriting itu berapa dari semua tumpukan kartu. Ya, caranya ya jumlah kartu keriting in total kita bagi dengan jumlah kartu, dapatkan probabilitasnya. Ini adalah 3 jenis lingkungan pengambilan keputusan. Nah, yang kita pelajari di dalam riset operasi bisnis ini adalah tipe 2 dan tipe 3. Ya, karena tipe 1 mah kalian hitung seperti biasa juga bisa. Nah, kita mau masuk lebih dalam terkait tipe kedua, ya, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Jadi, ada 5 jenis kriteria untuk membuat keputusan karena tipe 2 ini. Yang pertama namanya maximax atau optimistik. Yang kedua maximin atau pesimistik. Yang ketiga criterion of realism atau yang namanya Hurwitz. Yang keempat equally likely atau yang kita sebut sebagai Laplace. Dan yang kelima itu adalah minimax regret. Keempat kriteria di atas nomor 1 sampai 4 itu lebih mempertimbangkan aspek dari profit yang kita bisa dapatkan. Sedangkan untuk yang kelima itu lebih pada kemungkinan kerugian yang bisa terjadi ketika kita melakukan keputusan seperti itu. Ya. Jadi untuk maximax atau kita sebut optimistik, kita akan mencoba mencari alternatif yang memaksimalkan hasil yang sudah maksimal. Ya, makanya namanya maximax. Untuk perhitungan maximax itu ada di video terpisah, silahkan pelajari lebih lanjut. Nah, begitu pula untuk yang maximin atau kita sebut sebagai pesimistik.
Di sini kita akan mencoba mengambil alternatif yang memaksimalkan hasil yang minimum, makanya maksimin namanya. Perhitungannya juga